Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Tidak lupa juga dijaga protokol kesehatannya walaupun kalian sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Walaupun kita sedang melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di tema 6, subtema 2 di pembelajaran 5 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sambungan dari PB yang kemarin ya. Kali ini kita akan melaksanakan di pembelajaran 6. Oke, stay tune, don't go anywhere. I'll be right back. Mari kita belajar bersama Bu Guru. Tidak perlu berlama-lama, mari kita memasuki halaman 126 ya. Berada di masih di tema 6 ya. Tema 6, pembelajaran 6 ya, masih di subtema 2. Ini ada suara-suara ayam, nggak apa-apa ya. Abaikan saja karena Ibu membuat video ini subuh ya. Subuh jam berapa? Udah pagi sih, bukan subuh, ini jam setengah 6 udah pagi. Oke, di sini di halaman 126 ada percakapan antara Dayu dan Siti ya. Kalian bisa baca di sini screenshot dari percakapan Dayu dan Siti. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya ya. Si Dayu ini berasal dari Bali, terlihat dari namanya ya. Sama-sama Siti, saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Nah, ujar Dayu ya. Tentu saja Dayu, terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang paling baik ya. Jadi si Dayu ini pintar menari pendet. Di halaman 127 ada sebuah wacana ya, ada sebuah wacana. Oke, di halaman 127 ada ayo membaca ya, ayo membaca. Di sini ada wacana berjudul mengenal tari pendet dari Bali ya. Mari kita baca bersama-sama. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura yang disebut dengan mamendet atau mandet ya, mendet ya. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bakor, sesajen, dan bunga. Ya, biasa kamu lihat tuh sesajen-sesajen yang dibawa di kepala tuh. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Barata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern, Iwayan Rindi, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga berwarna-warni. Itu banyak ya, kamu suka lihat juga. Pada akhir tarian, ya, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, ya, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Oke, itu dia wacana ya tentang tarian pendet ya. Di sini sumbernya dari http
seputaran bali.blogspot.co.id 2013/05/tari strip pendek.html ya, yang ada di buku paket tema 6 kelas 5 SD tahun 2000 berapa nih, 2018 ya, tahun 2018, yang mengeluarkan adalah Kemendikbud ya. Di sini di halaman 128 ada ayo menulis ya. Mari kita kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak ya di sini. Oke. Pertama di sini, apa saja hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan? Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Hal-hal penting ya, seperti biasa ya, kayak kemarin-kemarin kita sudah. Kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama ya. Di sini ada 3 hal penting di paragraf pertama. Pertama ya, tari pendet salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Yang kedua, lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura. Ya. Yang ketiga, tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Itu dia 3 hal penting dari paragraf pertama. Kita akan memasuki paragraf kedua. Ya. Pertama, tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Yang kedua, pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Yang ketiga, setahun kemudian Iwayan Barata dan kawan-kawan menyajikan tari pendet massal. Yang keempat, pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern, Iwayan Rindi, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Itu dia hal-hal penting dari paragraf kedua. Kita memasuki paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga. Pertama, tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Kedua, para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Yang ketiga, setiap penari membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Itu dia hal-hal penting dari paragraf ketiga. Kita memasuki paragraf keempat ya. Pertama, tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Yang kedua, tari pendet hanya menggunakan pola lantai lurus dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Yang ketiga, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Oke ya. Itu dia hal-hal penting dari bacaan tersebut ya. Ya, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, di sini ada sebuah perintah ya. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, berilah garis bawah pada kalimat-kalimat yang mengandung pokok pikiran pada setiap paragraf ya. Kamu beri garis bawah untuk pokok pikiran, lalu buat sebuah diagram untuk menjelaskan pemahamanmu terhadap isi bacaan tersebut. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam sebuah kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili pikiran bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya pada titik-titik yang tersedia. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Gunakan diagram di bawah ini untuk mengerjakannya. Kalian buat diagram seperti ini. Bisa lihat di sini ada screenshot ya. Silahkan kalian lihat sini screenshotnya. Ya, silahkan kalian lihat di sini ada screenshotnya. Ada apa tuh? Paragraf pertama, tari pendet adalah salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Kalian bisa adaptasikan screenshot ini ke dalam jawaban kalian ya. Bisa lihat sini, bisa screenshot juga. Lalu di sini ada menuliskan pemahaman tentang isi bacaan berdasarkan diagram di atas dalam satu paragraf. Menurut Ibu seperti ini. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Tarian ini lahir dari ritual sakral Odalan di pura. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana, yaitu pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Oke, itu dia untuk tari pendet. Ya, untuk halaman 130 di sini ada yo mencoba apa nih? Tarian memperagakan pola lantai
Ibu tidak akan bahas ya karena ini praktik. Lalu ayo berlatih di sini. Melakukan kegiatan ya, menggambarkan peristiwa kehidupan. Ini juga ibu akan skip ya karena juga sama praktik. Oke, mungkin video dari ibu cukup sekian ya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, selalu lakukan pola hidup bersih dan sehat. Tuh ayam udah berkokok. Selalu cuci tangan sesudah menyentuh benda apapun ya, gunakan masker kalian. Oke, see you on the next vlogs ya. Mungkin nanti kita akan masuki subtema 3 di tema 6 ya. Oke, jangan lupa belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.